IQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita kembali lagi di acara MKM Morning Quran Motivation bersama Presiden RQV Indonesia, Sultan Muda Azmi Fajrusman. Al-Quran dimanapun ia berada, maka yang berada di sekitarnya turut mendapatkan berkahnya. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang menerima wahyu Al-Quran, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia. Maka bagaimana Al-Quran jika menetap di hati seorang Muslim? Apa yang akan terjadi? Lalu, sudah sampai manakah Al-Quran menjadi pedoman kita? Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir algoritma berbasis Al-Quran dengan tema perkataan menentukan perbuatan di juz 6 bagian 1. Baiklah, kepada Presiden RQV Indonesia, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini menjelang pagi, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bisa bertemu dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan masih terus bisa beraktivitas untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Selawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau. Pemirsa pecinta Al-Quran di seluruh Nusantara, sahabat serta pelopor Al-Quran yang hadir di studio. Kali ini kita akan terus berjalan mengarungi nikmatnya dan indahnya ayat-ayat suci Al-Quran yang kali ini kita akan membahas juz 6 ayat 148 dan 149. Namun sebelum kita akan membahasnya dengan metode algoritma, maka kita mengambil terlebih dahulu keberkahan bersama Al-Quran melalui bacaannya. Saya akan membacakannya. Para peserta di studio dan di rumah yang lagi menikmati sajian nikmat bersama Al-Quran ini bisa mengikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'.
fa innallaha kana afuwan qadira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini artinya la yuhibbullahu, Allah tidak menyukai. La, tidak yuhibbullah, menyukai. Allah tidak menyukai. Al-jahra bis-su'i, terang-terangan dengan keburukan. Minal qawli, dari suatu perkataan. Illa, kecuali man zulim, orang-orang yang dizolimi. Wa kana, dan adalah Allahu, Allah, sami'an alima, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. In tubdu khairan, jika kalian menampakkan khairan, suatu kebaikan, atau tukhfuhu, kalian menyembunyikannya, atau ta'fu, kalian memaafkan, dari su'in, suatu kesalahan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, dia adalah afuwan qadirah, dia adalah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Pecinta Al-Quran, sahabat serta pelopor Al-Quran di seluruh Nusantara, pada kedua ayat ini ada perkataan atau tekanan dari ayat ini pada kalimat penggalan ayat la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Perkataan menentukan tindakan. Jadi kalau perkataan-perkataan kita dalam keadaan perkataan-perkataan baik, maka tindakannya biasanya juga baik. Bagaimana yang dimaksud dengan perkataan-perkataan terang-terangan di dalam ayat ini? Yang pertama adalah misalnya kita melihat seseorang yang cacat. Lalu kita bilang, pincang, kemana kau? Nah, tidak boleh. Allah tak suka. Allah tidak suka. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Yang kedua, bunuh kau. Ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, mengangkat perkataan-perkataan dari kekurangan secara fisik. Juling. Mana kau pergi juling? Sumbeng. Dasar lu sumbeng. Udah mata juling. Sumbeng lagi. Kemudian hidung kayak buah jambu botol, badan bongsor, itu nggak boleh, tidak suka, Allah nggak suka. Namun apabila perkataan-perkataan yang dilakukan tidak pada fisik atau perkataan-perkataan yang dikatakan dalam rangka pembelajaran, itu dibolehkan. Jangan malas. Malas sekali kamu nih. Orang semuanya belajar, kamu malas.
Saya tuh sering membuat pembelajaran begitu. Tapi lihat ayat ini udah mulai mikir-mikir juga nih. Tapi kalau nggak dibilang kayak gini kadang-kadang kurang. Makanya supaya nggak keluar kata-kata yang tidak baik, makanya kita harus berbuat baik. Kadang-kadang kita juga bagian dari tempat duduknya setan, biar dikata-katain gitu. Gemuk, hidung bulat, lagi bongsor, kurang ajar, pantengong. Nah, itu kan sering. Ini ternyata memulai juz 6 dengan perkataan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli. Jadi kita sekarang harus saling menghargai supaya kata-kata itu semakin baik hari demi hari. Kadang-kadang kita ini sulit menyadarinya. Kalau kita pakai kata-kata, tambahlah pengetahuan kamu sedikit biar berkembang. Nggak nyambung dia, goblok kali, baru nyambung. Ini udah habis kena ayat ini udah ngerti nih kalau ada orang yang ngomong dengan bahasa yang halus, lembut. Kalau dikasih project, jangan mengundurkan diri. Itu namanya keluar dari perang. Masalah kita kan pengetahuan, tambahlah pengetahuan sedikit. Supaya pengetahuan kita bertambah. Memang enak biasa, tapi nggak nyambung. Goblok kali baru mau nyambung. Nah, itu gimana? Juga kita harus saling koreksi nih. Udah dibilang tutup pintu, mau mulai acara, malah tidur. Memanglah kau tak punya pikiran kau. Nah, jadi kita harus menyadari akibat kenapa orang mengeluarkan kata-kata itu. Bahasa saya adalah jangan sampai kita manusia yang hadir sebagai produk-produk menghasilkan pahala, tapi yang terjadi adalah kita adalah produk-produk menghasilkan dosa bagi diri kita dan orang lain. Nah, itu dia. Tadi saya cari kata apa yang dapat, dapat nih. Karena ngomong ayat ini, saya secara pribadi termasuk orang Sumatera kan, ngomongnya belak-belakan nih. Tapi insya Allah belum pernah lah ngomong, buta kau, juling kau, gimana kau tak tahu. Nah, kalau kena ayat ini, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli. Di Allah mengingatkan kita. Letoy kau. Udah goblok, letoy lagi. Tolol bin yolol. Nah, kita harus melihat penyebabnya kenapa orang berkata seperti itu. Yang seharusnya kita hadir sebagai manusia produk untuk membuat orang lain berbagi pahala, berbagi kebaikan, malah menjadi berbagi dosa akibat tingkah laku kita. Ini kuadrannya harus dirombak ini, para pelopor. Karena ini saya melihat juz 6 ini belajar tingkat tinggi nih, belajar peradaban. Peradaban kita harus bagus. Nggak ngantuk-ngantuk. Udah matanya kayak ngantuk-ngantuk lagi, kan? Akhirnya kebilang kan? Jadi hati-hati nih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang penghasil produk keburukan. Bahaya sekali itu. Sehingga orang ingin berkata-kata tidak baik. Kalau gitu bagaimana Abi? Ya jadi orang yang belajar. Punya keinginan besar untuk memperbaiki diri. Sudah dibilang berkali-kali nggak ngerti juga. Kenapa orang tua kita berkata tidak baik? Karena kita itu sering jatuh pada yang sama. Berbinar-binar mata, bergetar-getar bibir. Udah besar masih binar mata, getar bibir, binar mata, getar bibir. Itu kan masih bagus kan, berbinar-binar mata. Karena mencari kata lain dari kata malas berubah itu kan harus dikontrol juga. Apalagi lihat ayat ini, ya udah kita bilangnya berbinar-binar mata, bergetar-getar bibir. Bergejolak jiwa, bermain dalam pikiran.
Sampai kapan kita membinar-binarkan mata? Merinding bulu. Merinding bulu, berbinar-binar bibir, bergetar-getar bibir. Berbinar-binar mata, bergetar-getar bibir, merinding buluku. Dengan udah halus tuh. Mau bilang, lu sebenarnya kelasnya itu harus naik. Jangan getar-getaran aja, tapi ada action. Ini yang ingin saya melihat ayat ini, lebih bercerita bagaimana kita harus menjadi orang yang memiliki hubungan timbal balik dari kebaikan dengan kebaikan. Bukan dari kebaikan menuju keburukan. Apalagi menjadi produsen keburukan. Sehingga keluarlah kata-kata orang. Inilah nanti yang akan saya sampaikan syarat-syarat manusia yang eksponensial. Jadi kalau itu tidak dimiliki, berarti belum masuk eksponensial sebagai pilihan kita. Wa kana Allahu sami'an alima. Dan adalah Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat pada ayat 148, ada dua asma Allah yang Allah perkuat untuk penguatan. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli. Dua lo pakai sifat Allah. Asmanya. Allah mengatakan Allahu sami'an alima. Allah mendengar, Allah mengetahui. Ada apa di situ? Berarti Allah mengawasi setiap aktivitas, kegiatan-kegiatan, perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Kenapa Allah menyampaikan kata yaqulu, qala yaqulu? Karena dari kata itu mampu mempengaruhi fisik kita. Lalu dari mana sumber kata? Kata bersumber dari mulutmu. Jika mulutmu berkata-kata tidak baik, maka dia akan berpengaruh kepada matamu yang kadang-kadang membuat kita ngantuk. Maka akan berpengaruh kepada telingamu ketika mendengarkan perkataan itu. Maka akan berpengaruh kepada tanganmu, kakimu, dan perbuatanmu. Jadi oleh karena itu, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Tidaklah Allah menyukai orang yang secara terang-terangan berkata-kata tidak baik. Maka ini menjadi pelajaran besar bagi kita untuk berlatih memproduksi kata-kata baik. Jadi salah satu syarat manusia exponential generation adalah kemampuan setiap hari untuk mampu memproduksi kata-kata yang baik. Kalau kita sudah mampu memproduksi kata-kata yang baik, maka pada saat itu kita juga sudah mampu bertindak dengan tindakan-tindakan baik. Kalau kita sudah mampu bertindak dengan tindakan-tindakan baik, maka pada saat itu kita juga sudah mampu menghasilkan produk-produk baik yang akhirnya kita menjadi manusia yang membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Subhanallah, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Bagaimana rahman dan rahimnya Allah sampai perkataan yang keluar dari mulut manusia pun Allah suruh jaga. Dan yang menariknya tidak ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak hanya menyampaikan kepada orang-orang beriman. Tidak ada ayat ini ya ayyuhalladzina amanu la yuhibbullahul jahra bis-su'. Tapi langsung Allah menyampaikan la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qauli illa man zulim, kepada seluruh manusia. Jadi bukti nyatalah bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia yang hidup di muka bumi setelah disempurnakan dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Masya Allah, ini
sebuah kitab yang tidak ada tandingannya. Dan jelaslah dari kitab ini ada pengarangnya, ada yang menyampaikannya, ada yang menciptakannya. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah menyampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal daripada perjuangan itu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau pecinta Al-Quran, sahabat dan pelopor Al-Quran ketika berzikir la ilaha illallah, kalimat thayyibah ini, kalimat tauhid ini, benar-benar la ilaha illallah, la ilaha illallah, gagah. Kenapa? La ilaha illallah itu adalah angka 1 tak terhingga dalam coding algoritma. Ketika kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, maka pada saat itu Allah memerdekakan pikiran Anda. Maka pada saat itu Allah memerdekakan aktivitas Anda. Dan pada saat itu Anda dimerdekakan oleh Allah. Pengabdiannya hanya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawl. Masya Allah. Kalau pencinta Al-Quran, saya ulangi, pencinta Al-Quran, pelopor Al-Quran, sahabat Al-Quran, memahami juz 6 ayat 148 ini, maka sudah jelas ini Al-Quran mukjizat, di mana Al-Quran menjelaskan kepada kita sampai perkataan pun harus dijaga, baik manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman. Ada apa di Al-Quran? Jelaslah Al-Quran ini menjadi rahmatan lil alamin. Oke, itu yang pertama. Makanya Allah, saya ulangi, menyampaikan pada ayat ini, langsung ditutup dengan ayat ini, wa kana Allahu sami'an alima. Allah mendengar dan Allah mengetahui. Perkataan itu kan larinya kepada mendengar kan? Allah Maha mendengar. Perkataan itu kita bohong, Allah tahu. Allah Maha tahu. Tahu. Allah dengar dan Allah tahu. Oke, ayat yang kedua. In tubdu khairan. Jika kalian menampakkan kebaikan, suatu kebaikan, au tukhfu, atau kalian menyembunyikannya. Nah, jadi kalau kebaikan itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Au ta'fu, atau kalian memaafkan, ansu, dari suatu kesalahan, fa innallaha kana afuwan qadira. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah apabila ada kebaikan yang kita buat atau kita membuat keburukan, maka perilaku yang terbaik ketika orang berlaku keburukan kepada kita adalah memaafkannya. Lalu Allah memberi garansi. Apa garansinya? Fa innallaha kana afuwan qadira. Sungguh Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi menariknya ayat ini, kalau kita lihat pada surah juz yang beberapa waktu yang lalu, siapa masih ingat? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Juz berapa itu? Pada lupa. Terus yakin? Ya, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ikraha fid din, baru ke atasnya ketemu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi di sini satu ayat dengan ayat yang lainnya itu menyatu. Setiap Allah menyampaikan sesuatu produk kebaikan kepada manusia, selalu Allah memberikan jaminan dan garansi. Ketika Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim, Allah tutup dengan wa kana Allahu sami'an alima. Ketika Allah mengatakan in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira. Dan jaminan yang Allah beri itu selalu sesuai, ada kolerasinya. Disinilah menyatakan bahwa tidak ada kata lagi kecuali jelaslah Allah
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas sekali ini mukjizat, jelas sekali ini ayat-ayat yang menandakan adanya Tuhan. Kita lihat ke papan. Jadi syarat-syarat manusia XP, kalau begitu apa? Tetap kita lihat coding dulu. 1, 2, dan 4. Dan pembahasan kita masih pada 2. Maka manusia XP itu adalah dua XP sama dengan ini dia 2 K positif tambah 2 M positif. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Presiden Arkiv Indonesia. Dan untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab seperti biasa bagi sobat muda Violet yang berada di rumah. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan komen di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya yang di studio, siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, kepada Sri Kandi Vera. Sri Kandi Vera, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Humaira, berasal dari Aceh. Jadi Fira mau bertanya, apakah ada hubungannya juz 5 dengan juz 6 ini? Ya, terima kasih kepada Fira. Ada hubungannya. Setiap satu juz dengan juz yang lainnya itu ada hubungannya. Dan yang menentukan juz juga Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Juz 6, juz 5 kita bicara tentang wal muhsanatu, tentang wanita kan? Nah, asalnya itu kenapa turun juz itu, juz 5 itu karena ada satu perang, yang perang itu mendapatkan harta rampasan perang. Lalu rasa perang itulah wanita salah satunya, tapi wanita ini bersuami. Ya, jadi rampasan perang. Kemudian Rasulullah mereka datang kepada baginda Nabi untuk bertanya, keluarlah ayatnya. Kalau kita melihat di juz 5 itu masalah perkataan itu kaitannya dengan apa? Dengan syahwat. Kan kita melihat syahwat kan? Kita melihat syahwat. Nah, jadi kalau kita udah emosi kan syahwatnya keluar. Syahwat itu adalah syahwat kalam, kata-kata. Makanya kita harus menghindari, saya ulangi tadi, hindarilah orang bersyahwat marah akibat kelakuan kita. Sebenarnya pembunuh paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita memperlakukan orang lain tidak semestinya setelah mendapatkan pengetahuan kepada diri kita. Jadi kalau misalnya nih, Ira dibilangin, jalannya dari kanan ya, jangan dari kiri. Terus pakai baju yang bagus. Kira datang udah pakai baju renang lagi, dari kiri lagi, kencing lagi tengah jalan. Itu kan kita penghasil produk keburukan kan? Setelah diingatkan, maka harus dihukum kan? Kenapa Allah memberikan hukuman? Azab. Allah tidak akan memberikan azab kalau apa? Kalau Allah belum memberikan pengetahuan terhadap kebaikan itu sendiri. Kalau tidak ada azab, tidak ada ancaman, manusia tidak mau bergerak. Makanya ada surga dan neraka. Jadi sangat ada hubungannya. Dan kalau kita telusuri dari juz ke juz itu seperti kita berselancar di dalam cahaya keimanan. Makin diselancari, makin dinikmati, gelombang itu makin terasa indah. Sangat ada hubungannya. Salah satunya tadi apa? Syahwat kalam.
Makanya perjalanan yang kedua, coba Anda lihat. Kenapa juz 6 ini posisinya pada surat An-Nisa? Apa yang paling berbahaya dari wanita? Apa? Mulutnya. Kalau laki-laki cerewet tuh nggak banyak, tapi kalau perempuan cerewet banyak. Banyak. Makanya kenapa Allah kasih la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul? Itu ada di surat An-Nisa. Karena perempuan ini adalah makhluk yang mampu memproduksi ribuan kata, bahkan jutaan kata, bahkan katanya mampu merubah keaslian menjadi dusta. Cintanya dari cinta asli menjadi cinta palsu dan bikin malu-malu. Dan setiap kata-kata wanita bisa menyengat lelaki kleper-kleper. Kayak apa? Lemper. Nah, gitu ya. Sangat ada hubungan kan? Allah nggak taruh la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul itu di juz 30. Taruh di juz wanita. Maka saya bilang kemarin, kalau Anda ingin mengetahui siapa Anda sebenarnya, perbanyaklah menikmati juz 5, 6 dan satu lagi ya. Ada berapa juz nih? An-Nisa. Surah An-Nisa itu. Jadi jelaslah hari ini bahwa kata-kata berbahaya itu bukan dari laki-laki yang paling banyak, dari wanita. Makanya ada ayat juga kalau kita lihat juz 30 itu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad itu adalah yaitu berlindung dari wanita penyihir, ya, wanita yang menghembus bulu-bulu. Kenapa enggak laki-laki? Karena wanita yang wanita itu dari suaranya itu bisa memunculkan maksiat. Contoh, Ira bilang ke si X, aku sayang banget sama kamu. Gimana perasaan dia? Perempuan saya kan? Hey X, kurang ajar kau. Nah mungkin kurang ajar kau kan? Kalau kau tuh nggak pakai orang laki, kurang ajar, kau telah menghancurkan diriku. Kau pasti itu perempuan. Cepat kali itu kayak api. Apalagi dia mendengarkan desas-desus, nafas hati filokat. Iya aku tahu panjang itu. Jadi laki-laki cerewet itu nggak banyak. Tapi wanita cerewet itu beleak. Itu kata orang Sumatera. Banyak perempuan cerewet. Tapi yang anehnya penceramah itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Padahal kalau susunan kata-kata lebih banyak kan. Kita lihat di TV itu kan cuma Mama Dede kan. Dan beberapa mama-mama yang lainnya kan. Mama Mia Lezatos korban iklan. Jadi gitu ya, sangat ada hubungannya. Makanya juz 6 ini masih berada pada surah An-Nisa. Langsung Allah tegas, Allah nggak suka. Nah, siapa pemilik kata-kata terbanyak? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka oleh karena itu jadilah perempuan yang mengelola kata-kata, mengendalikan kata-kata, dan memproduksi kata-kata kebaikan. Begitu, Vira. Ya, terima kasih Bid atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang tadi silakan. Pak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi di juz 6 ini kita belajar tentang perkataan. Jadi kebanyakannya manusia terutama wanita ya, itu nggak bisa mengontrol gitu, nggak bisa mengontrol perkataannya. Nah pertanyaannya apalagi di saat dia lagi emosi. Pertanyaannya bagaimana cara agar kita dapat mengontrol perkataan kita saat emosi? Bagaimana cara mengontrol perkataan kita saat emosi? Gampang banget. Silakan ulang-ulang juz 6 ayat 148 minimal 50 kali. Itu jadi obat. Begitu udah marah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Sekali, masih marah juga. Masih ingin kata-kata la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli.
illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Jadi mengubah emosi menjadi hafalan baru. Jadi kalau udah marah, karena nggak jelas ya, kalau marah ada dalil tuh dibolehkan menurut saya. Tadi bilang jangan mandi di kamar A, baru aja di semen, mandi misalnya kan, ya kan? Suruh mandi di kamar B. Nah, makanya saya bilang tadi, hindari kita menjadi orang yang memproduksi keburukan bagi orang lain. Ya, jadi caranya gampang sekali, ulang aja juz 6 ayat 148 sebanyak 50 kali. Kalau nggak mempan, kita kasih lagi yang lain. Demikian. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan yang akan disampaikan oleh pelatih Iron Syaputra. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sebuah kesimpulan, dan kepada Pak Presiden Indonesia juga terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini menjadi keberkahan untuk kita. Baik, hari ini kita belajar kembali tentang tafsir algoritma, khususnya di juz 6. Dan ini masih erat kaitannya dengan juz 5 yang beberapa hari lalu baru saja kita selesaikan. Lagi-lagi jika kita di MKM, satu tujuan dan satu muara kita yang akan kita targetkan itu menjadi manusia eksponensial. Dan harapannya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengupgrade diri kita, supaya kita benar-benar bisa melakukan lompatan-lompatan yang eksponensial. Di sini saya akan membacakan secara sesingkat ya dari sampaian Pak Presiden, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Mengarungi juz 6 menjadi sebuah kenikmatan, memaknai peradaban melalui perkataan, di mana ayat-ayat ini bercerita tentang hubungan timbal balik kebaikan. Ketika kualitas perkataan menjadi sebuah perhitungan, indikator baik buruknya seorang insan. Sebagai seorang manusia, terkadang diri ini terlupa, berlaku tanpa sadar, menjadi tempat duduknya setan. Ada kekeliruan saat diri seolah produsen kebaikan, nyatanya kata-kata dan segala kalimatnya adalah dosa. Saling menghargai adalah solusi. Saat tajamnya lidah menebas tak dapat dihindari, atau mungkin menjadi sakit, tersakiti, atau bahkan menyakiti. Saling memaafkan akan berbuah garansi, jaminan nyata dan pasti dari Sang Ilahi Rabbi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan, dan untuk kesimpulan selanjutnya dari pelatih Maulianda. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah kesempatan, dan kepada di pembuka
6. Saya mencoba untuk mengambil beberapa hal tadi yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Yang pertama adalah hendaklah belajar menambah ilmu pengetahuan. Ini sudah sering kita ulang-ulang di dalam murajaah kita. Surah Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu perkataan siapa? Para malaikat. Sekelas malaikat aja perlu belajar. Di sekelas manusia. Ini beberapa yang saya kutip bisa menjadi bagian dari generasi eksponensial. Kemudian yang kedua, kata-kata mampu mempengaruhi fisik. Dan juga the eksponensial adalah mereka yang mampu memproduksi kata-kata yang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah kaitkan dengan keimanan. Dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Atau kalau tidak bisa kata yang baik, diam. Diperbanyak diam kalau selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Kemudian selanjutnya yang terbaik adalah memaafkan. Jadi orang-orang yang XP itu adalah mereka yang mampu memaafkan orang lain ketika dirinya terzalimi. Dan itu ada contoh pada Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya. Jadi Allah yang kemudian akan membalas itu semua. Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Maka siapapun yang memaafkan dan memperbaiki, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menarik di sini penutupnya, innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang-orang yang zalim. Di sini di ayat yang ke-6, la yuhibbullahu al-jahra bis-sawi minal qawli illa man zulim. Orang yang dizalimi. Kemudian, maaf Bapak, saya mau tanya, ini tadi kata-kata S, M, maaf. Berarti gabungan antara kata-kata dan memaafkan yang selalu positif, maka akan melahirkan menjadi generasi yang eksponensial seperti yang saya sampaikan dari tadi. Kemudian yang terakhir, kata-kata yang buruk adalah produksi iblis la'natullahi alaih. Jadi produksi iblis ini adalah kata-kata yang tidak baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam cerita dialog antara iblis dengan Allah. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Iblis, kenapa enggak sujud sama Adam? Apa kata dia? Qala lam akul li asjuda liman khalaqta. Ya Allah, saya tidak mungkin sujud sama orang-orang yang Engkau ciptakan dari tanah. Jadi ini adalah kata-kata yang membanggakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan. Dan untuk kesimpulan selanjutnya dari Sri Kandi Ainun Mardia. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang sangat menarik ya pada pagi hari ini. Pembahasan mengenai 6. Ya, kalau kemarin kita menggunakan titik koordinat kartesius, hari ini saya mau menggunakan materi atom ya. Ya. Jadi ada beberapa bentuk atom atau jenis atom, dan kali ini kita akan menggunakan model atom. Ada yang tahu gimana modelnya? Ada yang tahu?
Dia itu yang bentuk keping-kepingan. Nah, jadi ini ada kaitannya ya sama materi pagi hari ini. Nah, ini namanya atom board. Kalau dia ada kayak gini tuh ada apa ya namanya? Ada beberapa terjadi. Tapi kalau ini namanya atom board. Jadi ada 2 atom ya. Dan ini menggambarkan tipikal manusia. Tipikal yang pertama, ini pilihan kita ya. Kita mau menjadi manusia yang eksponensial atau manusia yang kadaluarsa. Ini tergantung intinya. Ini ada 2 pilihan ya. Kita mau menjadi manusia yang eksponensial atau mau jadi manusia yang expired atau kadaluarsa. Ini tergantung intinya. Atom itu dilihat berdasarkan intinya. Dan seperti yang dikatakan Pak Presiden tadi ya, mengenai tentang perkataan yang akan berubah menjadi tindakan kita. Ya, jadi inti daripada atom itu sendiri adalah kondisi kejiwaan kita. S kita kan soul. Sama-sama ada soul. Cuman soul kita ini, kalau kita mau menjadi manusia yang eksponensial, tentu harus dikuatkan dengan angka 1 tak terhingga. Maka kulit bagian luarnya juga akan positif. Kulit luar yang pertama, kita simpulkan ini adalah mind kita. Kulit yang kedua, ini tuh perkataan kita. Kulit yang ketiga adalah tindakan, dan kulit yang paling luar adalah karakter kita. Nah, kalau misalnya manusia yang expired itu manusia yang kondisi kejiwaannya itu tidak berlandaskan atas angka 1 tak terhingga. Kalau kita isi dengan angka 2, maka kulit luarnya ini, lapisan kulitnya ini akan ada 2 kemungkinan. Apakah dia negatif atau positif. Ini yang akan menghiasi sekeliling kulit dari atom manusia expired. Tapi kalau jiwa kita udah diisi dengan angka 1 tak terhingga, insya Allah mind kita akan selalu pada kuadran positif. Kemudian perkataan kita juga akan positif, kemudian tindakan kita akan positif, kemudian inilah karakter kita menjadi karakter yang eksponensial. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil ya dari materi pada pagi hari ini tentang perkataan ya, hati-hati atas apa yang kamu pikirkan. Semua berawal dari pikiran kita. Karena apapun yang kita pikirkan itu akan muncul menjadi sebuah perkataan. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil kesimpulan ya, perbaiki dulu apa di pikiran kita, karena itu bisa menjadi kata-kata yang kita lontarkan. Nah, dan kemudian ini kulit pertama ya. Kemudian yang kedua, hati-hati atas apa yang kita katakan. Karena ketika kita sering berkata yang buruk, ketika kita sering berkata yang baik, maka itu akan menjadi tindakan kita. Kalau kita biasa ngomong ini ya, ngomong goblok lah segala macam, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu akan lama-lama itu akan menjadi karakter kita. Dan yang dilihat oleh orang adalah kulit terluar kita. Atom-atom itu dilihat bukan pada intinya, tapi orang melihat dari kulit luarnya. Oleh karena itu, perhatikan setiap apapun yang kalian pikirkan, karena itu akan menjadi pacuan untuk siapa sih kalian sebetulnya. Karakter kalian itu akan dilihat dari pikiran kalian, perkataan kalian, tindakan kalian, dan kemudian itu akan menjadi karakter diri kita sendiri. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk kesimpulan adalah dari kepada RG Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah para pecinta, sahabat dan pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah, inspirasi, kesimpulan dan motivasi dari juz 6 ayat 148 dan 149 dalam surah An-Nisa adalah
sebagai berikut. Saya menemukan 5 inspirasi dan motivasi untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, pikiran buruk awal lahirnya perkataan buruk. Jadi oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang melahirkan pikiran buruk kepada orang lain. Karena ketika pikiran buruk yang kita bangun akibat perbuatan kita akan mempengaruhi pikiran buruk orang lain yang akan kemudian menghasilkan perkataan buruk orang lain. Jadi oleh karena itu, pikiran buruk, ingat, pikiran buruk awal lahirnya perkataan buruk. Yang kedua, perkataan buruk awal mulainya tindakan buruk. Dampak dari kita berlaku dengan keburukan pada akhirnya akan mempengaruhi orang lain bertindak dengan keburukan pula. Jadi oleh karena itu, perkataan buruk awal mulanya tindakan buruk. Biasanya yang buruk-buruk itu adalah tindakan-tindakan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan tindakan-tindakan yang tidak mau untuk bertindak. Ketika pengetahuan itu telah diberikan kepada kita agar bertindak. Kalau kita telah mempengaruhi pikiran buruk orang lain, maka pada saat itu kita sebenarnya adalah produsen daripada keburukan itu. Hati-hati. Maka oleh karena itu, jadilah Anda pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, pelopor Al-Quran, produsen daripada kebaikan. Nah, kebaikan itu tidak akan hadir tanpa pengetahuan dan tindakan. Kalau begitu, orang yang disebut eksponensial adalah orang yang berani berkata baik, bertindak baik, menghasilkan baik, yang pada akhirnya mempengaruhi orang lain dengan kebaikan-kebaikan akibat tindakannya. Oke. Yang ketiga, ini inspirasi juz 6 ayat 148-149 surah An-Nisa. Jadilah manusia produk kebaikan, bukan jadi manusia produk keburukan. Ketika kita sudah menjadi manusia atau bermindset kebaikan, maka yang lahir adalah settingan kebaikan, kerja-kerja kebaikan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menghasilkan produk kebaikan dalam membantu orang lain memindahkan kuadran keburukan menuju kebaikan. Jadi, jadilah manusia produk kebaikan, bukan manusia produk keburukan. Selanjutnya, salah satu syarat manusia eksponensial adalah berkata baik dan memaafkan sesama. Ketika kita sudah bisa setiap hari menghasilkan kebaikan-kebaikan, maka kita sudah mulai mengambil pilihan dan syarat menjadi manusia yang eksponensial. Apa syaratnya? Berkata baik dan memaafkan sesama. Jadi dia memaafkan sesama ini, kalau kita lihat kemarin rumus ikhlas, maka ini bahagian daripada turunan keikhlasan. Dan yang terakhir, jika ingin mengembangkan keterampilan bicara, kalau sudah jadi manusia eksponensial, maka ada syarat-syarat dan
ada pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang-orang eksponensial. Apa itu? Jika ingin mengembangkan pengetahuan keterampilan bicara, maka perbanyaklah produksi kata-kata baik. Semakin banyak produksi kata-kata baik, semakin banyak produksi berkata-kata baik, maka semakin banyak pula tindakan-tindakan baik. Semakin banyak tindakan-tindakan kebaikan, maka semakin banyak pula hasil-hasil dari kebaikan itu sendiri. Itulah yang disebut oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari pemateri menandakan telah berakhirnya acara MKM kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden RQV Indonesia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhai setiap apa yang beliau lakukan. Amin. Amin ya robbal alamin. Para sobat muda Vela di seluruh Indonesia yang telah menyaksikan secara langsung kami mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus selalu menyaksikan MKM Morning Quran Motivation di setiap harinya. Tentunya akan ada tema dan pembahasan yang semakin menarik. Saya Almi Andi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.